Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil khawdi was syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsirah la haula wala quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Zil Karamah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala ta'ala walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin matti'uhunna haqqan 'alal muhsinin. Walil mutalaqqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bapak saudara sekalian, yang lalu kita membicarakan tentang wanita yang bercerai karena kematian, ya. Dan kita masuk sekarang bagaimana seorang wanita ketika bercerai dengan suaminya tapi cerai hidup, ya. Walil mutallaqati mata'un ay matta'atun bil ma'ruf. Bagi wanita-wanita yang tertalak, ya, tertalak masih hidup, mata'un ay matta'atun, ya, memiliki kebendaan, ya, memiliki hak-hak penghidupan, ya, bil ma'rufi, secara ma'ruf, secara baik. Artinya tidak atau bukan orang yang bercerai kemudian ya sudah putus ya putus, ya. Islam mengajarkan tidak boleh perceraian yang tadinya awalnya baik kemudian menjadi tidak bagus, ya. Ai bi qadri hali zaujain wa ma yaliku bihima haqqan 'alal muttaqin. Ma'ruf itu menurut kadar keadaan suami istri, ya, sebelum dia bercerai itu berapa bulanannya yang diberikan kepada istrinya. Maka semasa istri itu dalam keadaan iddah, wajib hukumnya bagi suami yang menceraikannya itu memberikan nafkah, ya. Dan itu di pengadilan biasa, ya. Kalau di pengadilan, putusan pengadilan itu dengan kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan 10 hari, ya. Berarti 4 bulan diberikan nafkah oleh
mantan suaminya ketika sudah diketuk palu. Ya. Wa mayaliku bihima, ya, yang layak, yang pantas, ya. Haqqan 'alal muttaqin, menjadi hak bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya kalau orang yang bertakwa nggak boleh. Bahkan ada punya anak nggak boleh itu diberikan kepada mantan istrinya, kemudian tanpa diberikan nafkah, tanpa diberikan tunjangan kehidupan. Kan itu anaknya anak pelika, ya, anak bapak. Jadi dalam sistem, ya, perkawinan Islam itu menganut stelsel hukum patrilineal. Garis keturunan anak itu dilihat dari bapak. Maka walaupun sudah bercerai, wajib hukumnya, karena istri cuma 3 bulan 10 hari. Tapi kalau anak itu tidak ada bekas anak, tidak ada. 2 yang tidak ada bekasnya, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas mertua. Wajib tetap menghormati kepada mertuanya, wajib memberikan, ya, perhatiannya. Qala Syafi'i rahimahullah, berpendapat Imam Syafi'i rahimahullah, likulli mutallaqatin mata'atun, ya, mata'atun. Pada setiap wanita yang tercerai itu punya hak mata'ah, ya, kebutuhan hidup, materi untuk keperluan hidup. Illal mutallaqatallati faradalaha mahrun walam yujad fi haqqiha al-masis. Kecuali wanita yang dicerai, yang diwajibkan baginya, ya, membayar mahal, kemudian tidak didapati pada hak si wanita itu tadi, ya, tidak memanfaatkan si wanita itu tadi, al-masis, ya, orang yang suami yang menyentuhnya. Ini kalau zaman dulu itu terjadi, ya. Jadi bukan cuma di dunia Islam, di Indonesia juga lazim, ya. Karena dulu komunikasi itu tidak seperti sekarang. Transportasi tambah lagi. Orang haji itu 6 bulan. Haji aja 6 bulan. Nah dulu kalau anaknya itu mau berlayar haji sekaligus belajar di kota Mekah itu biasanya dinikahkan. Jadi bisa jadi anak itu pulang 5 tahun, 6 tahun, tapi istrinya itu belum disentuh. Wairul masis, tidak disentuh. Nah kalau dia bercerai, hak kewajiban maharnya sudah diberikan, maka dia tidak wajib memberikan, suami yang tidak menyentuh istrinya itu tidak wajib memberikan nafkah selama masa iddah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Nah tapi kalau yang sudah bergaul, sudah menikmati berumah tangga, harus. Jadi yang tadinya baik, kalau berpisah pun harus baik. Tapi kalau dia tidak pernah menyentuh, karena memang pernikahan itu pernikahan yang sekedar memperbolehkan. Bapak saudara sekalian, ketika saya di Yaman, ada beberapa yang menurut saya nggak lazim buat orang Indonesia, ya. Jadi ada orang ustadz, ya, di Jakarta, dia ustadz gitu, punya anak perempuan di Yaman, tapi dia menginginkan itu, ya, ini bisa mengambil ilmu dari ini nih, ulama ini. Ulamanya itu sudah tua, sudah sepuh, yang secara syariati sama wanita itu barangkali sudah, maaf ya, udah kendor lah, ya, frekuensinya nggak kenceng gitu. Nah supaya dia bisa belajar ilmu ini dinikahkan, ya. Jadi murid dinikahkan sama gurunya supaya dia bisa belajar pagi, siang, sore, malam, belajar.
Nah, tapi ya karena memang beliaunya sudah sepuh, ya sudah, palingnya cuma salaman begitu saja. Dalam hati saya, ya Allah, ini rada-rada tidak lazim. Kalau orang Indonesia enggak lazim begitu. Sebab nanti kalau dia pulang ke Indonesia, ya, dia pulang ke Indonesia, waktu dia nikah dia mesti dinyatakan bahwa dia ini janda gitu loh. Walaupun ya sebenarnya tapi gadis gitu ya. Nah, ini ada yang semacam itu. Saya ingin mengatakan bahwa dulu itu sangat memungkinkan orang menikah tetapi tidak disentuh istrinya karena memang berangkat berlayar kemudian menuntut ilmu. Pulang ya baru hidup bersama. Ada ketika pulang berubah, seleranya yang berubah atau pandangannya yang berubah, kemudian dia tidak suka. Nah, dia tidak wajib memberikan nafkah semasa iddahnya. Itu yang dimaksud ya. Ruya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, diriwayatkan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa matti'uhunna ila qaulihi ta'ala haqqan 'alal muhsinin, ya, berikanlah hak kepada mereka itu ya nafkah semasa hidupnya sampai dengan haqqan 'alal muhsinin, ya, menjadi hak bagi orang-orang yang berlaku baik di dalam Islam itu. Qala rajulun minal muslimina, ada seorang muslim yang mengatakan in aradtu fa'altu, apabila aku mau maka aku akan lakukan, wa illam arad lam af'al, kalau aku nggak mau aku melakukannya. Itu sabab nuzulnya, ada seorang laki-laki yang mengatakan seperti itu. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, walil mutallaqati mata'um bil ma'rufin haqqan 'alal muttaqin. Jawaban terhadap laki-laki yang ya terserah gua mau kasih boleh nggak boleh gitu. Turun ayat ini, wanita-wanita yang dicerai memiliki hak mata, ya, yaitu hak untuk berkehidupan secara layak, makanan, ya, minuman, pakaian, tempat tinggal selama masa iddah bil ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia tidak membayarnya berdosa dia. Ya. Ay ala kulli man kana muttaqiyan anil kufri, ya, atas setiap orang yang bertakwa untuk menghindar daripada kekufuran. Kadzalika yubayyinullahu lakumun ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika ay mislu dzalikal bayanil wadhihi, seperti demikianlah contoh yang telah dijelaskan, ya, secara gamblang. Yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian bisa memikirkannya, ya. Nah, itu yubayyinullahu lakum ayatihi, hadza wa'dun minallahi ta'ala bi annahu sayubayyinu li ibadihi minal ahkami ma yahtajuna ilaih ma'asyan wa ma'adan. Ini adalah janji dari Allah, ya. Ayat ini merupakan janji dari Allah. Bi'anu sayubayyinu, bahwa Allah akan menjelaskan li ibadihi, kepada hambanya, minal ahkami ma yahtajuna ilaih, ya, di antara hukum-hukum yang dibutuhkan bagi umatnya, ma'asan wa ma'adan, sebagai, ya, hukum yang dibutuhkan semasa hidup maupun nanti ketika kembali, ya. La'allakum ta'qilun, niscaya kalian akan menjadi orang yang cerdas, ya. Mudah-mudahan kalian orang yang cerdas. Ini la'alla ini harfut taraji in kana minallahi li'abdi, ya, apa itu hakun, jadi
sabitun. Kalau la'alla itu yang menyebutkannya Allah, maka niscaya itu artinya pasti, bukannya ya pengharapan, bukan. Ailikai tafhamu ma fiha, maknanya agar kalian dapat memahami ma fiha, apa yang ada di dalam hukum berumah tangga itu ya. Wa ta'lamu bimujibiha, dan kalian dapat mengetahui hal-hal yang diwajibkan kepada wanita. Tsumma dzakara khabara ghazatan Bani Israil, kemudian setelah itu Allah memberikan kabar tentang memerangi Bani Israel. Jadi ini ayat yang terakhir yang kalau kita hubungkan dengan ayat yang lalu, wanita yang ditinggal oleh suaminya itu mendapatkan hak warisan 1/8 bila punya anak, bila tidak punya anak mendapatkan bagian 1/4. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya hak mata, tidak punya hak untuk mendapatkan ya penghidupan. Nah, sebelum turun ayat warisan itu, maka mereka boleh tinggal di rumah itu sampai mereka menikah atau dalam tempo 1 tahun. Nah, kemudian ayat yang berikut ini baru dijelaskan orang yang bercerai semasa hidup, maka dia wajib memberikan nafkah lah, apa itu yang cukup, yang layak makan, minum, pakaian dan tempat tinggal selama masa iddah. Ada orang bilang gini, kan sudah dicerai, kenapa masih boleh hidup di rumah itu, masih diberi makan, masih diberi minum, dan kalau berbenturan cerainya itu masa Ramadan, itu masa Idul Fitri itu masih diberikan baju baru. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya di dalam Islam itu supaya perkawinan ini balik gitu loh. Karena dia lihat, pagi dia lihat, sore dia lihat, malam dia lihat, musimnya dingin, adem ya. Akhirnya balik lagi. Itu sebenarnya tujuannya itu. Jadi abghadul halali indallah at-talaq, yang halal di sisi Allah tapi dibenci yaitu talak. Nah, jadi ukurannya kalau 3 bulan 10 hari dia tidak mengganggunya, tidak menyapanya, dia tidak lagi punya keinginan, maka itu sudah dianggap permanen. Sudah dianggap memang dia tidak cocok. Ya, tetapi karena orang yang emosi, karena ini dan itu beda pendapat dan lain sebagainya, maka 3 bulan 10 hari itu sangat memungkinkan balik lagi. Bahkan ada yang cerai cuma kuatnya 3 hari. Ya, Pak Ustadz tolong nikahin lagi. Kan udah petokan ini. Wah, musim hujan gak kuat. Ya. Tapi ingat ya, sudah kurang 1, talakmu tinggal 2. Jangan dimanfaatin seumur hidupmu lagi. Ya. Pengadilan. Enggak, khulu namanya. Ya. Nanti kita akan ketemu itu tentang bahasan tentang khulu. Jadi khulu itu di Indonesia itu ada sighot ta'liq namanya. Sighot ta'liq itu perkataan janji seorang suami setelah menikah yang dia memberikan jaminan kalau melakukan kesalahan jatuh talaknya 1. Nah, itu bunyinya itu apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberi nafkah 6 bulan lamanya, atau saya menyakiti badannya dan dia tidak ridho, maka mengadukan halnya ke pengadilan agama dan dibenarkan, maka jatuh talak 1 saya kepadanya. Nah, sighot ta'liq itulah yang menyebabkan si wanita di Indonesia ini punya hak khulu, menceraikan suaminya kalau melanggar yang diperjanjikan itu.
Nah, ini hanya adanya di Indonesia. Di negara-negara lain nggak ada sigot ta'liq itu. Karena memang ijtihad, ada beberapa ya yang melakukan itu seperti Mesir. Tapi tujuannya memang melindungi wanita. Ya, tujuannya melindungi wanita. Nah, bagaimana orang yang sebelum masa sigot ta'liq itu yang diulur. Jadi wanita itu bilang gini sama suaminya, kalau dia nggak suka, mas kawinmu ku kembalikan, ku belikan motor yang baru, tapi kau ceraikan saya. Kata suaminya begini, yang benar nih, benar, oke, jatuh talak. Waktu dia bilang oke, jatuh talak. Baru dia hutang membelikan motor. Nah itu suami tidak berkewajiban memberikan nafkah masa iddah karena inisiatornya itu bukan dari laki tapi dari perempuan. Ya. Sekarang ini wanita yang menceraikan suami banyak sekarang ya. Karena wanita kaya banyak ya, lebih kaya dari suami itu banyak ya. Selesai ya pembahasan tentang perceraian mati dan perceraian hidup. Nah, ini akan masuk tema baru ya. Dan inilah tema di dalam Al-Qur'an itu satu surah tetapi banyak kandungannya. Ya. Enggak jelas. Iya. Menolak apa maksudnya? Oh, kalau itu kan yang ente maksud ini soal kemampuan. Ya, ayahnya kismin. Kalau soal kewajiban biar dia kismin tetap wajib. Ya tetap wajib. Persoalannya kemudian istri ibunya yang lebih kaya sehingga dihandle oleh ibunya keperluannya itu tadi, maka ibu ini mendapatkan pahala karena menggantikan fungsi dari mantan suaminya. Ya. Kewajiban dia tetap. Cuma karena kismin jadi dia nggak bisa menjalankan tugas, gitu kan? Ya. Wajib, tetap wajib. Kalau dia dapat rezeki kaget gitu, rumahnya gusuran 1 meter tapi memanjang, harus diingetin. Ya. Kan ada orang dapatnya 1 meter tapi panjang, pelebaran jalan. Ya, silakan Pak. Ya, ini yang jadi masalah itu apakah suami itu serta-merta diperbolehkan karena istrinya selingkuh untuk menceraikan. Apakah selingkuh itu salah satu alasan untuk menceraikan istri? Jawabannya tidak mesti. Karena bisa jadi kalau suaminya sabar dan memberi kesempatan untuk bertobat, nggak apa-apa, boleh. Jadi bukannya orang wa istri melakukan kesalahan kemudian itu berarti harus dicerai, kehormatan jatuh. Enggak begitu. Ya, jadi masih diberi kesempatan. Nah, sekarang seandainya memang seperti itu. Kemudian diceraikan istrinya, tetap saja wajib dia memberi nafkah. Jadi kecuali wanitanya yang menuntut gitu loh.
Kalau laki yang menuntut, maka tetap dia ketika diputuskan oleh pengadilan dia wajib memberi nafkah, walaupun kesalahannya ada di wanita. Ya, walaupun. Ada yang hasil usaha berdua. Gonogini. Gonogini. Ya. Ya, jadi pertama tidak dikenal dalam hukum Islam, gonogini tidak dikenal. Tidak dikenal. Yang ada harta bawaan. Kalau harta bawaan maka 100% bisa dibawa, bisa diambil, bisa dituntut oleh si wanita, oleh si suami ketika mau bercerai. Adapun di daerah yang patrilineal, yang parental itu adalah sistem perkawinan ketika menikah kemudian mentas. Mentas itu keluar dari rumah induk. Jawa, Sunda, Betawi, ya, serumpun Melayu itu kalau nikah mentas. Nah, dia yang tidak punya rumah induk itu, mentas itu, maka ada harta gonogini. Apakah boleh mereka membuat perjanjian atau membagi hak harta gonogininya yang menjadi persyaratan untuk terjadinya perceraian pamannya? Boleh, karena di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adah muhakkamah. Adat istiadat, konvensi adalah berlaku sebagai hukum bagi dia. Tapi di luar daerah itu nggak berlaku. Di Jakarta mamanya nggak dikenal gonogini, yang nggak berlaku, nggak boleh di sini ya menuntut itu. Tapi orang Jawa yang tinggal di Jakarta, istrinya juga orang Jawa, boleh. Karena dulu bisa jadi kesepakatannya memang dan budayanya mengenal tentang gonogini. Tapi itu bukan hukum Islam, itu hukum adat. Ya, hukum adat. Boleh, hukum adat dilaksanakan boleh. Sebagai syarat. Oke, bagi dua. Umpamanya punya mobil belah dua, motor belah dua. Boleh ya, jual tentunya ya. Faqala, berfirman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Apakah kau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka itu, wahum ulufun, mereka itu bilangannya beribu-ribu, ya, hazaral maut, dari lantaran takut ya tertimpa kematian. Faqala lahumullah, maka Allah berfirman untuk mereka, Allah berfirman untuk mereka itu, mutu, matilah engkau, summa ahyahum, kemudian Allah akan menghidupkan mereka itu. Ailam yasil ya ilmuka ilal ladzina kharaju min manazilihim likitali aduwihim wa hum samaniyatu alafin aur arbauna alafan. Kullu zalika an Ibni Abbasin ala ikhtilafir ruwati. Tidaklah sampai pengetahuanmu ilal ladzina kharaju min manazilihim, kepada kelompok yang mereka itu keluar dari rumah, dari tempat tinggal mereka itu, likitali aduwihim, oleh karena peperangan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka itu. Wahum samaniyatu alafin, dan mereka itu 8.000, au arbauna alfan, atau 40.000. Kullu zalika an Ibni Abbasin, semua penjelasan yang demikian itu menurut periwayatan Ibnu Abbas ala ikhtilafir ruwati, dengan periwayatan yang berbeda-beda. Artinya ada yang mengatakan samaniyatu alaf ya 8.000, ada yang mengatakan
Mereka itu keluar dari daerahnya berbondong-bondong karena takut kematian, 40.000. Ya. Fajabanu anil kitali makhofatal kitali. Maka mereka itu pengecut, mereka itu penakut dari peperangan karena takut peperangan. Fa'amatahumullahu makanahum, justru Allah mematikan mereka di tempat tinggalnya mereka. Summa ahyahum ba'da samaniyati ayyamin, kemudian Allah hidupkan kembali setelah 8 hari sejak mereka itu meninggalkannya itu tadi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berpendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna malikan min muluki bani Israila amara askarahu bil kitali. Sesungguhnya ada seorang raja di antara raja-raja Bani Israel memerintahkan kepada askarnya para tentaranya bil kitali untuk berperang. Fakhaful kitala, maka para bala tentaranya itu takut berperang. Wa qalu limalikihim, dan mereka berkata kepada raja mereka, innal ardal lati tazhabu ilaiha fihal waba, sesungguhnya negeri yang engkau akan menyerangnya sedang tertimpa wabah. Fanahnu la nazhabu ilaiha hatta yazula dzalikal waba, kami tidak akan berangkat memerangi kampung itu sehingga bala bencananya, wabahnya sudah diangkat, sudah tidak ada lagi. Fa'amatahumullahu ta'ala bi'asirrihim, maka Allah justru matikan bala tentara mereka itu, kalangan Bani Israel, bi'asirrihim dengan tentara-tentaranya mereka. Wabaku samaniyata ayyamin, dan mereka kekal selama 8 hari. Hatan fatahu wabalagha Bani Israila mautahum fakharaju lidafnihim, sehingga ketika mereka sudah terbuka dan sampailah kepada Bani Israel masa kematiannya itu, fakharaju, maka mereka keluar lidafnihim, fakharaju lidafnihim, mereka keluar untuk menguburnya. Fa'ajazu min kasratihim, maka mereka tidak mampu menguburkannya dari lantaran terlalu banyak mayit-mayit yang mati. Fahazaru alaihim hazair, maka mereka menghitungnya itu terhadap mereka yang mati itu tadi, hazair, beberapa bilangan yang besar, mencapai bilangan yang besar. Fa'ahyahumullahu ba'da samaniyati, kemudian Allah hidupkan setelah 8 hari. Wa baqiya bihim syai'un min dzalikan natni, dan Allah kekalkan pada mereka itu sesuatu dari bangkai yang tercium baunya. Wa baqiya dzalika fi auladihim ila hadzal yaum, dan masih kekal yang demikian itu pada anak-anak mereka itu sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Jadi saking banyaknya Allah mematikan Bani Israel pada waktu itu, kemudian hanya dikubur sedikit, kemudian Allah abadikan mereka itu. Sampai saat ini bangkai-bangkai itu, daerah itu masih tercium baunya. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah yang menguasai karunia 'alan nasi, terhadap manusia. Ai ala ulaikal qaum bisababi annahu ahyahum wa makkanahum minat taubati alal arabil ladzi ankarul ma'adal ladzina tamassaku biqaulil yahud fi katsirin minal umur. Maknanya ala ulaikal qaum,
Allah memiliki karunia atas mereka itu kaum bisa babi annahu ahyahum, dengan sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan mereka, wa makkanahum, dan Allah yang menetapkan minat taubati, ya, di antara kesadarannya sehingga mereka bertaubat. Walal arabi, dan berlaku pada orang-orang Arab, alladzi ankarul ma'ada, yang mereka itu mengingkari hari, ya, kembali, alladzina tamassaku biqaulil yahud, dari lantaran berpegang teguh dengan perkataannya orang Yahudi, fi kasirim minal umur, dalam banyak hal mereka itu mengikutinya. Fayarji'una minal inkari ilal iqrari bil ba'thi bisababil akhbaril yahud, maka mereka kembali mengingkarinya untuk menetapkan bil ba'thi, ya, dengan kebangkitan bisababi ikhbaril yahud, dengan sebab pemberitahuan orang Yahudi kepada mereka bihazil waqi'ah, dengan kejadian yang nyata ini. Walakinna aksaron nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mampu mensyukurinya. Jadi Bapak Saudara sekalian, ini maksudnya bagian yang wajib kita imani pernah terjadi di masa Bani Israel itu seperti itu. Jadi berbeda sekali Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa yang ditetapkan untuk Bani Israel, untuk umat Nabi Muhammad tidak diberlakukan. Di beberapa ayat yang sebelumnya di Baqarah, masih surah Al-Baqarah ini dijelaskan, mereka kalau ketika mereka menyembah ijel, ya, anak sapi yang dibuat dari emas, ketika mereka mau taubat mereka harus bunuh diri. Nah, untuk umat Nabi Muhammad, pentaubatan dari kemusyrikan itu ya taubat saja dengan 3 hal: menyesal, kemudian mencabut diri, ya, bercita-cita tidak mau melakukannya lagi, maka diterima, nggak perlu dibunuh diri. Dulu kalau mereka itu melakukan dosa dan sampai pagi tidak bertaubat, maka di depan rumahnya ada tulisan, hadzal rajul yaznabu dzamban walam yatub, laki-laki penghuni rumah ini melakukan dosa belum bertaubat. Itu pada Bani Israel seperti itu. Nah, termasuk juga pada masa Bani Israel ini, apakah pada masa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, ya, Ishak, Yakub, yang menurunkan Bani Israel ini pada nabi, di mana ini tidak disebutkan. Jadi pada masa mereka mengikuti agama Allah dari yang diutus nabi untuk Bani Israel, mereka disuruh perang. Tapi ketika disuruh perang, mereka bilang, kita nggak mungkin nyerang itu lagi kena musibah, gitu. Padahal kemungkaran yang terjadi di negeri yang ditunjuk itu sudah terjadi. Kalau kita menurut Al-Quran itu harus diperangi. Nah, menurut Bible, menurut Taurat itu harus diperangi. Tapi karena mereka itu jenderal-jenderalnya yang menguasai bala tentara itu pinter, bilang kita nggak mungkin nyerang itu kena wabah. Kalau wabah nanti sudah tidak ada, baru kita serang. Padahal sebenarnya Allah tahu batinnya itu ciut, takut dengan kematian. Maka dibikin mati, ini jumlahnya besar. Ya, itu yang jumlah besar itu mereka tidak, ya, bisa lagi menguburkannya dari lantaran terlalu banyak. Dan apakah Allah memberikan isyarat di sini, tafsir ini, bahwa sampai saat ini baunya mereka itu masih ada? Apakah itu pengikutnya Fir'aun, gitu, ya, yang atau di daerah lain yang nanti orang bisa membuktikan, oh benar, ini baunya saja sampai sekarang masih diabadikan, gitu. Kalau Fir'aun itu kan memang dijelaskan di dalam Al-Quran, tubuhnya itu akan diawetkan. Ya, nah ini dijelaskan di sini di dalam tafsir ini bahwa yang terjadi pada Bani Israel itu dulu, baunya bangkai itu sampai sekarang itu masih tercium. Ya, ini perlu kajian, ya, dan di luar
kapasitas ya perorangan. Kalau ini tentunya harus dengan sebuah negara yang melakukannya, karena dan ini juga berindikasinya di mana ya kita belum mengetahuinya. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi mayoritas manusia itu tidak bisa bersyukur. Faddalahu ta'ala, Allah memberikan keunggulan kepada mereka kama yang bagi sebagaimana seyogianya amal kufaru walam yashkuru, bahwa orang-orang yang kafir itu mereka tidak bisa bersyukur. Wa amal mu'minuna falam yaglughu ghayata syukrihi, sementara orang-orang yang beriman di kala itu belum sampai maksimal bersyukurnya. Jadi orang-orang yang bukan muslim dulu nggak pandai bersyukur, tidak bersyukur, tapi yang sudah mengikuti nabinya dulu pun tidak maksimal di dalam bersyukur. Padahal kan konsepnya Al-Quran la azidannakum, kalau bersyukur akan aku tambahkan. Bapak ya, Bapak saudara sekalian ya. Jadi ini Al-Quran yang mengatakan sendiri la azidannakum. Kalau kita bersyukur artinya memanfaatkan karunia Allah pasti akan ditambah. Kalau pengen banyak hartanya ya, tebar, kasih orang, beri ya siapa yang memerlukannya. Enggak penting nilainya. Nah, itu termasuk sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlihi. Syukur itu mendaya gunakannya seorang hamba atas karunia yang Allah berikan kepadanya li ajlihi, sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Lah Allah kalau memberi itu bukan semua buat kita. Ada hak orang lain di dalam diri kita itu. Makanya seorang suami enggak bisa berbangga karena istrinya, anaknya diberi nafkah. Enggak, itu rezeki anaknya, itu istrinya lewat rekening suaminya. Bahkan orang yang kakak beradik hidup bersama itu bisa jadi rekeningnya itu diberikan kepada salah satu untuk berdua. Ya. Wa hazihil qissatu tadulu ala annal hazra minal mauti la yufid. Dari kisah ini menunjukkan bahwa takut dari kematian itu tidak ada faedahnya. Fahazihil qissatu tashajja'al insanu alal iqdami ala ta'atillahi ta'ala. Dan kisah ini mengajarkan keberanian seorang manusia untuk tampil dalam menjalankan taat kepada Allah. Kaifakana, dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazilu an qalbihil khaufa anil maut, dan hilang dari batinnya, dari hatinya rasa takut dengan kematian. Fakana dzikru hazihil qissati fadlan wa ihsana minallahi ta'ala. Maka penyebutan kisah umat terdahulu ini fadlan, merupakan karunia, wa ihsana minallahi ta'ala, dan kebaikan dari Allah Ta'ala ala abidihi, terhadap hambanya. Li'anna zikra hazil kisati sababun li bu'dil abdi anil ma'siyati. Oleh karena menyebutkan kisah ini menjadi sebab menjauhnya seorang hamba dari berlaku durhaka, wa qurbuhi minat ta'ati, dan mendekat kepada Allah dengan ketaatannya. Ya, jadi ini dulu terjadi. Ya, mereka itu bahkan kalau kita baca di dalam ini, ustadz muda harus beli itu Qisasul Ummatil Muhammadiyah yang ditulis oleh Said Maliki. Itu dikumpulkan itu perbedaan hukum yang berlaku terhadap Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad. Di antaranya mereka dulu kalau bajunya itu kena najis harus digunting, potong, tidak dicuci seperti kita. Ya, jadi hukumnya lebih keras. Ya, berlaku pada mereka itu. Nah, kisah ini diceritakan sebagai karunia dari Allah, ya, supaya ini kebaikan Allah agar supaya seorang hamba itu menghindar. Kalau sudah ada perintah perang, ya berperang. Ya, sebagaimana Nabi memberikan perintah ketika musim berperang, ya harus berperang. Enggak boleh
Karena orang yang mati perang itu karunia besar, kedudukannya bagus, tapi orang mati perang itu la yanzuru ilaihi wa la yuzakkih. Allah tidak akan menoleh kepada orang yang mati karena takut perang, dan Allah tidak akan bersihkan dosanya. Ya. Summa qala Allahu lahum ba'dama ahyahum, kemudian Allah berfirman untuk mereka setelah Allah hidupkan mereka itu tadi. Wa qatilu fi sabilillah ay fi ta'atillahi ma'aduwikum. Perangilah di jalan Allah, maknanya dalam ketaatan kepada Allah, ma'aduwikum, ya, bersama memerangi musuh kalian. Wa sumiyatil ibadatu sabilan ilallahi ta'ala min haitsu annal ihsana sayasluquhu wa yatawassalu ilallahi biha. Dinamakan ibadah itu sebagai jalan menuju Allah, kan disebutnya sabilillah, ya. Ittaqu wa qatilu fi sabilillah. Kenapa sabilillah itu disebutnya dengan ibadah itu? Ya, jadi wasumiyatil ibadatu sabilan ilallahi ta'ala, dan dinamakan ibadah itu sebagai fi sabilillah, ya, jalan kepada Allah, min haitsu innal insana sayasluquha, oleh karena manusia itu akan menjalaninya, wa yatawassalu ilallahi biha, dan Allah akan sampai kepada Allah dengan ibadahnya itu. Perang, mati dia di jalan Allah, maka dia akan sampai kepada Tuhannya, yang belum tentu dia mendapatinya kalau dia tidak berperang, ya. Wa ma'lumun annal jihad taqwiyatun lid-din, dan sudah diketahui bahwa jihad adalah penguat agama. Fakana ta'atan fala syakka annal mujahida muqatilun fi sabilillah. Fakana ta'atan, maka jadilah jihad itu sebagai ketaatan, sebagai ibadah. Fala syakka annal mujahida muqatilun fi sabilillah, maka tidak ada lagi keraguan orang yang berjihad, orang yang berperang itu muqatilun fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Jadi perang di jalan Allah artinya beribadah kepada Allah. Nah, ini menarik nih Pak ya. Kita baca dikit lagi. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, likalamikum, atas perkataan kalian, fit targhibil ghairi fil jihad, atas perkataan kalian yang senang selain daripada jihad, wa fi tanfiril ghairi anhu, dan menakut-nakuti orang lain daripada berperang. Alimun, Allah maha mengetahui, bima fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian, minal bawa'isi, dari ya motivasi wal aghrad, tujuan-tujuan ya yang ada di dalam hati kalian itu, yang nakut-nakutin, yang enggak berani. Wa nadzalikal jihad li gharadiddin, dan sesungguhnya jihad itu adalah tujuan agama, la li gharadid dunya, bukan tujuan dunia. Nah, ini Bapak saya sekalian, menariknya tuh gini, bahwa fisabilillah itu, ibadah itu bentuknya perang. Ini menarik nih, karena kita mau Idul Adha. Kalau kita sholat tadi itu, maka ya ibadah kita, ya ritual kita itu adalah aqwalun wa af'alun biniyatin mahsus. Ada perbuatan, artinya gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan dengan niat yang khusus. Salat itu ritualnya itu gerakan dan bacaan. Kalau orang mengeluarkan zakat, maka ritual zakat itu hartanya itu, yang mengeluarkannya itu hartanya itu ritualnya. Begitu juga ketika orang berkurban,
ketika orang berkurban itu, zabhul udhiyahnya itulah yang disebut dengan ritualnya, menyembelihnya itu, menyembelih hewan itulah yang disebut dengan ritual ibadah. Zakat, mengeluarkan beras zakat fitrah itu yang jadi ritual. Nah, di dalam zakat itu ada 8 asnaf tuh. 8 asnaf. As-shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhir 8. Nah, ternyata zakat itu tidak boleh dikesampingkan kecuali untung 8 asnaf. Ada orang mengatakan kan korban itu kan dimensinya sosial. Sehingga kalau kita punya lingkungan di satu perumahan, di situ ada penduduknya yang non muslim, maka hak sosialnya boleh diberikan kepada mereka. Ada yang mengatakan begitu. Kalau menurut pendapat saya tidak boleh, ya. Tapi bukan tidak ada penyelesaiannya. Sebagaimana tadi itu zakat fitrah dikumpulkan, kalau langsung dibagikan nggak boleh, karena dia bukan asnaf zakat. Tapi setelah bagian yang sudah dibagikan kemudian diambil satu jemput kumpulkan dibagikan, dia boleh, karena yang dibagi itu bukan zakat, milik perorangan, ya kan? Nah, yang kedua alasannya bahwa berbagi, mengadaptasi dan mensikapi sosial di lingkungan itu, pos di dalam Islam itu nggak mesti zakat, kan ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Ini bisa dipakai 3 pintu. Jangan paksakan ini karena ini ritual. Sehingga jangan lagi diekspos itu gubernur yang non muslim menyerahkan kurban. Kelenteng gereja, kelenteng di Jawa Timur kurban, gereja di Sumatera Utara bikin kurban. Jangan dong, karena itu ritual gitu. Tapi memberi kambing, memberi sapi boleh, halal dimakan, tapi jangan dibilang kurban. Ini yang di sini dijelaskan, ini konteks pembahasan kita bahwa fi sabilillah kenapa disebut sebagai sebuah ibadah? Karena maknanya ibadah itu orang akan melalui dan dia bisa bertemu Tuhan. Mati maksudnya. Ya ibadahnya itu mati. Nah, jadi pengurus masjid kita bisa bagi dia. Tapi porsinya dibagi dulu. Setelah sudah dibagi, ambil, kasihkan. Ada berapa itu? Terbagi, tapi bukan korban, tapi bagian dari orang per orang itu. Simulasi. Ya, adapun orang yang mengatakan, saya nggak tahu tuh kalau yang itu tetap dibagi karena ada aspek sosial alasannya. Wallahu alam. Saya tidak melihatnya, memandangnya tidak seperti itu. Masalahnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, nas yang sudah jelas itu nggak bisa lagi diinterpretasikan. Jadi makom ijtihad dalam mazhab Syafi'i itu pada hal-hal yang tidak ada nasnya, tidak jelas, baru diijtihadi. Tapi kalau sudah nasnya sudah jelas, 8 asnaf nggak bisa nyimpang. Dari 8 itu nggak bisa. Ya, saya kira itu. Man zalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan katsira wallahu a'lam bissawab.